yang kemarin yang apa yang saya menjelaskan, saudara masih ingat tentang, coba sedikit udah ingat? Kalau semester yang baik, maksudnya semester yang makin tinggi, makin menjelaskan waktu saya bicara. Ya, coba itu kalau begitu jadi kurang sehat. Coba satu orang angkat tangan. Kemarin tema itu adalah apa? Ya. Persembahan janda miskin. Dia, tepuk tangan. Semester 2 kan? Semester 2. Saya pertanyaannya semester 3, 4, 5, 6 sedang tidur. Ya, hari ini saudara tema adalah on the last day. Bahasa Indonesia hari terakhir. Ya, apa yang terjadi hari terakhir? Saudara, saya mau tanya kepada saudara sebelum mulai, kalau besok adalah hari terakhir, apa yang lakukan hari ini? Bertobat. Semester 2 ini luar biasa. Bertobat. Benar-benar bertobat. Ada yang dari bangsa laki-laki itu. Kalau hari besok adalah hari terakhir, hari ini apa yang mau lakukan? Siap-siap mandi dulu gitu. Coba lihat kalau menanyakan kepada orang Korea, jawabannya ini, saya mau jalan-jalan. Ya, satu alasannya. Hari ini saya mau jalan-jalan. Semaksimal dia mau jalan-jalan. Kedua, dia maksimal makan bersama sekenyangnya. Ya. Ketiga, dia mau menemui pacarnya. Ya. Keempatnya, mau berkumpul dengan keluarganya. Nah, itu yang 1, 2, 3, 4. Yang seorang sangat terkenal namanya Spinoza katakannya seperti ini. Kalau hari besok, kalau hari terakhir, hari ini saya akan menanam pohon apel. Ya, maksudnya saya tetap akan kerja. Tugas saya tetap akan lanjut yang kerja. Besok walaupun hari besoknya terakhir, tetap saya hari ini tetap akan kerja, lanjut kerja. Ya, maksudnya bukannya makan bersama, mau menemui orang pacarnya, ketemu, itu bagi dia tidak ada. Iya, antara Spinoza, antara kita itu perselisihan sangat besar. Tadi bertobat. Di sini siap-siap. Nah, siap-siapnya mau siap-siap mau makan, mau siap-siap untuk bertobat atau siap-siap. Penting ya, maksudnya apa yang jawab dari semester 2 sangat luar biasa. Hari ini saya bertobat. Maksudnya besok saya mau pasti masuk surga. Tetapi ada seperti ada yang belum jelas, jadi mau menjelaskan antara Tuhan sama kita. Itu yang maksudnya, betul? Nah, coba hari ini belajar on the last day, bagaimana kita apa yang harus dilakukan? Tugas kita apa yang harus dilakukan? Markus pasal 13 ayat 1 sampai 13, saudara. Nah, karena terlalu banyak ayatnya, saya akan penting sekali beberapa ayat saya ambil, ya. Coba ayat 1, coba membaca dari perempuan. 1, 2, 3. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya
saudara matanya sedikit terbuka. Maksudnya tadi keluar dari mana saudara? Paidala. Berarti sedang mau bicara tentang Paidala. Terus Paidala apa yang katakannya dia? Yesus keluar dari Paidala, seorang murid-muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, betapa megahnya gudung. Wah, pandangan murid bukan bait Allah lagi, ini hanya gudung-gudungnya aja. Nah, sebenarnya gereja itu adalah kalau Tuhan ada, itu gereja. Kalau Tuhannya tidak ada, itu hanya gedung-gedung saja. Ya, ayat 2 laki-laki 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepadanya, kalian berduduk ini, tidak satu batu pun akan terletak di atas batu lain, semuanya akan diruntuhkan. Nah, ayat 2 itu gedung ini atau Paidala ini akan diruntuhkan, hancurkan. Saudara ingat yang kemarin apa yang saya katakan, bait Allah maksudnya dari Herodes itu hanya membangun supaya jangan berontakan orang Yahudi. Ya, jadi bukan yang benar-benar membangun bait Allah, bukan. Ini hanya membangun bait Allah untuk orang khusus Yahudi supaya jangan melawan ke Roma. Ya. Saudara ingat supaya saudara imajinasi sedikit menambah supaya saya menjelaskan itu, saudara. Ayat 4, ayat 3 dari loncat dulu, ayat 4, perempuan 1, 2, 3. Katakanlah kepada kami, di luar manakah itu akan terjadi, dan apa tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Nah, jadi yang di situ katakanlah kepada kami, ya kepada kami adalah muridnya, bila manakah itu akan terjadi. Terjadi maksudnya apa? Dihancurkan, gedungnya mau hancurkan ini. Kapan terjadi? Maksudnya bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya? Ya, tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Tadi muridnya sedang menanyakan kepada Yesus Kristus, kapan gedung ini atau bait Allah sudah hancurkan kesudahannya, dan kapan, maksudnya tandanya seperti apa? Ya, tanya. Sampai di sini saudara paham? Paham. Semester 2, Tuhan memberkati khusus semester 2. Jadi di belakangnya sedang tidur. Coba bangun lagi ya. Ayat 5, laki-laki 1, 2, 3. Sebentar. Nah, suaranya kompak dan semangat. 1, 2, 3. Jadi hari kesudahannya waspadalah. Karena kenapa waspada? Jadi banyak orang yang menyesatkan kamu. Jadi hari terakhir, on the last day, apa yang tanda-tandanya banyak orang, maksudnya ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, sampai di situ saudara paham saya kira. Loncat lagi semuanya. Jadi semuanya satu suara. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi dia harus diberitakan dahulu pada semua bangsa. Jadi sebelum hari kesudahan, apa yang harus dilakukan? Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Amin saudara? Amin. Terakhir dengan semangat 13, 1, 2, 3. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai
siapa? Oleh karena Yesus Kristus. Maksudnya kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama Yesus Kristus. Ya, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Sudah sampai di sini paham? Paham suaranya tidak kompak. Jadi kok pahamnya di depan, di belakangnya masih kantung atau masih tidur? Ya, coba latar belakangnya. Coba yang tadi yang saya tanya, yang tadi Sumiati, temanya orang janda miskin. Ya, coba penting sekali saudara. Saya lagi bicara tentang latar belakangnya sampai habis semua. Ya, untuk membangun bait Allah dari Herodes. Jadi karena untuk membangun gedung-gedung yang baik Allah banyak perlu persembahannya, ya. Pajaknya hampir 40 antara 60% harus persembahan. Pajaknya lah. Oleh karena itu sampai orang janda yang miskin juga dia bilang 2%. Kalau 2% hari ini saya sudah persembahan, besok tidak bisa makan. Sangat menjadi miskin. Tetapi hari ini apa yang dia mempunyai uang itu dia harus persembahan. Karena kenapa? Kalau tidak, jadi ya maksudnya mungkin ada yang pimpinan atau orang-orang yang banyak menegur dia, kok kamu tidak ada persembahan. Jadi suasana seperti itu. Jadi terpaksa harus membayar untuk membangun, biaya untuk membangun itu. Ya, jadi sangat jelas sampai habis uang. 2 peser itu adalah satu uang persembahan untuk membangun bait Allah. Saya lagi bicara latar belakang saudara. Paham sampai di sini? Paham? Ya, saya lagi bicara latar belakangnya. Guru, tadi saudara baca ayat berapa? Dialah betapa kokohnya batu. Ini dengan betapa megahnya gedung-gedung ini. Setelah Yesus Kristus keluar dari bait Allah, muridnya tanya, kok hebat, luar biasa gedung itu sampai Yerusalem 25% untuk tanah untuk membangun bait Allah. Jadi muridnya menanyakan kepada Yesus Kristus, gedung-gedung, harusnya tadi dia bilang harus bait Allah atau gerejanya, dia harus ngomong seperti itu. Tetapi dia gedung-gedung hebat ini, dia tanya. Dan Yesus Kristus menjawab, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Jadi maksudnya semua akan dilunturkan. Jadi memang tahun 70, saudara, Yesus Kristus setelah mati, kira-kira setelah 30 tahun kemudian, jadi namanya Jenderal Titus dari Roma, dia ekstrim penghujatannya. Jadi membawa di situ bait Allah sudah hancur, sudah terus membawa babi juga persembahan, jadi menyembah berhala juga. Karena orang Yahudi, saudara, Tuhan ada di situ. Tuhan di dalam bait Allah. Mereka percaya seperti itu. Tapi orang yang setelah hancur itu, bukan hanya hancur aja, semua barang-barang yang kudus dia membawa, pencuri, terus membawa babi juga, dia mau darahnya tersebar di mana saja. Dia bait Allah menjadi satu tempatnya gedung yang berhala. Ya, saya lihat beberapa orang kantuk dan tidur.
Kalau tidur terus, saya juga mau pulang. Saya juga lebih enak pulang. Kenapa sampai jauh-jauh teriak sini? Ya, tolong hormati kepada saya sedikit. Jangan sampai tidur di sini. Ya, coba lihat saya. Ya. Subjek utamanya, saudara coba baca. Yang paling atas coba baca 1, 2, 3. Bila manakah itu akan terjadi? Ya, suaranya selalu di belakangnya dia karena alasannya masih tidur atau bagaimana? Coba di belakang juga 1, 2, 3. Bila manakah itu akan terjadi? Ya, maksudnya dunia ini kapan jadi terakhir? Kapan? Maksudnya the last day-nya kapan? Jadi kisah para rasul pasal 1 ayat 6, muridnya tanya kepada Yesus Kristus. Seperti itu, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maksudnya Yesus Kristus, maksudnya muridnya tanya kapan bangsa Israel bisa merdeka. Sangat lucu ya, sangat lucu sekali. Yesus Kristus itu setelah mati dan bangkit, setelah terangkat, sebelum terangkat saudara, sangat jelas murid-muridnya menanyakan kepada dia, kapan bangsa Israel akan merdeka. Jadi padahal Yesus Kristus udah mau mati dan bangkit, mereka tanya seperti ini, agak aneh sekali. Tetapi Yesus Kristus tetap jawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan dia. Nah, coba saudara baca semester 2 pasal 1 ayat 7. 1, 2, 3. It is not for you to know times or seasons which the Father has set within His own authority. Wah, pronunciasinya sangat kurang jelas, tetapi kalau coba bagi laki-laki coba 1, 2, 3. Dengan semangat. Coba seperti ini. It is not for you to know times or seasons which the Father has set within His own authority. Ya, coba 1, 2, 3 semuanya. 1, 2, 3. It is not for you to know time or season which the Father has set within His own authority. Apa artinya ini? Salah satu yang sedang kantuk di belakang, ini apa artinya? Hah? Ya, harus baca dulu. Ya, ini apa artinya semester 2? Hah? Ya. Jelas sedikit. Engkau tidak melakukan memimpin masa dan Ya, jadi kamu nggak usah tahu, karena waktunya, it is not for you to know, nggak usah tahu, ya, times, ya, or seasons, karena itu otoritas dari hanya Tuhan aja, kita nggak tahu. Ya. Saudara-saudara coba lihat saya. Kenapa saya bahasa Inggris, saudara? Karena banyak orang sedang tidur. Supaya bangun, ya. Kadang-kadang saya bahasa Jawa juga. Nopo horaiso, dereng angsan atau dereng mudung gitu.
bahasa Jawa Opo Horaizo Saudara dereng angsa, dereng mudung gitu. Enggak usah tahu kapan hari terakhirnya. Hanya ini otorisasi hanya yang Tuhan aja. Nah, sampai di sini saudara, kapan hari terakhir on the last day? Sebenarnya kita nggak tahu. Ada yang banyak tahu. Oh, tahun 2025 tanggal 1 ya Tuhan akan datang. Maksudnya Yesus Kristus akan datang kedua kali. Ada yang seperti tanggal disebut, itu semua orang sesat. Saudara tadi bilang waspadalah. Ya, jadi maksudnya waspada apa? Jadi banyak orang menyesatkan kamu. Maksudnya banyak orang, tanggal ini Yesus Kristus akan datang. Yang seperti itu, juga semua sesat. Maksudnya. Paham saudara? Ya. Apa yang terjadi, tanda-tandanya seperti apa? Coba, apakah tandanya? Ya, coba. Memakai namaku dan menyesakan banyak orang. Tadi saya jelas keduanya, mendengar deru perang antara kabar-kabar tentang perang. But end is not yet. Maksudnya hari terakhirnya masih belum. Jadi saudara sedang mendengar gempa bumi juga ya, perang antara Rusia dan Ukraina juga ya. Apalagi orang Korea antara utara sama selatan, mereka siap untuk nuclear weapon. Kapan terjadi belum tahu. Telah perang apa yang hancur antara utara sama selatan juga nggak tahu. Nah, apalagi sekarang sedang mendengar, berarti saudara tanda-tanda ini sudah hari terakhirnya sudah dekat. Ya, oleh karena tadi semester 2 bilang karena hari terakhirnya sudah dekat, jadi mau bertobat. Amin. Nah, terus satu lagi tandanya apa? Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Tadi saya bicara sangat jelas. Terus akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Permulaan dari penderitaan. Saudara, yang dari sini ada Aceh, saudara dari Aceh. Waktu tsunami Aceh berapa orang meninggal? Kira-kira 500.000 meninggal. Sudah terhilang, masih belum menemui. Banyak ada terjadi gempa bumi. Berapa hari lalu juga gempa bumi di Merapi. Pokoknya dunia itu sedang di dalam perang antara gempa bumi. Berarti Yesus Kristus datang kedua kali sudah dekat. Nah, tetapi apa yang katakan? Kamu hati-hatilah. Apa yang hati-hatikan? Nah, coba yang satu, kamu akan diserahkan kepada majelis agama. Oleh karena saudara wisuda teologi di STT Kanaan, kemungkinan saudara akan menderita. Menurut Alkitab. Termasuk saya juga. Ya, kamu akan diserahkan kepada majelis agama. Saudara belum tahu, saya tahu banyak orang sedang menderita oleh karena Islam. Banyak ada kesiksaan, buang yang luar biasa, ada yang berita-berita sedang saya dengar. Terus kamu akan dipukul di rumah ibadat, kemungkinan bisa dipukul. Di sini ada salah satu anaknya di sini, bapaknya namanya Pendeta Samin. Di sini ada juga ya, karena ada kan? Siapa? Ini atau ini? Oh, di belakang. Dia bapaknya pendeta.
setelah membangun gereja, rumah tangga pada datang mau robohkan gereja ini. Malam-malam, ya malam-malam sendiri ke telepon, Pak Yun, banyak orang pada nunggu di luar mau hancurkan gedung ini, gereja ini. Saya jawabnya apa? Papa ada di mana? Di dalam. Enggak usah di dalam, keluar aja, lawan aja kepada mereka. Mati-mati aja. Nah ini jujur saudara, mati-mati aja. Kalau sekali manusia sekali mati ya udahlah. Pentingnya kapan-kapan akan mati. Mati aja nggak apa-apa. Keluar, jangan diam di dalam. Nah. Setelah itu saya HP-nya tutup. Setelah itu saya khawatir. Jangan-jangan benar-benar mati di luar. Cuma saya bicara dengan iman, ya jangan terjadi sampai di situ. Tetapi ya setelah itu besok pagi saya telepon, Papa, bagaimana ini? Masih hidup atau enggak? Saya lagi bicara dengan papanya dia. Setelah itu masih hidup katanya. Kok hidup? Lu nggak tahu? Mereka pada pulang sendiri. Saya berdoa di dalam, akhirnya orang-orang mau membawa alat-alat mau hancurkan gereja ini, akhirnya mereka pada lari. Saya bilang haleluya. Roh Kudus sedang melindungi gereja itu sampai pagi. Mereka semua lari semua. Telah berdua semua mujizat terjadi di situ. Bapaknya dia, ya, saudara-saudara, walaupun kita belum merasakan saudara, nah di luar seperti terjadi seperti itu. Bukan hanya dia aja, banyak orang sedang menderita oleh karena Yesus Kristus, oleh karena gereja saudara. Terus kamu akan dihadapkan ke muka pengusaha dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Karena banyak orang kesaksian melalui YouTube. Jadi orang Islam sedang mencari ini, membunuh dia. Jadi kemarin salah satu namanya siapa? Dia kesaksian melalui jadi akhirnya penjara sampai keputusan pengadilan juga sampai 10 tahun. Ya, saya dengarnya. Jadi terjadi. Oleh karena apa? Karena dia hanya kesaksian aja. Jadi bukannya langsung serem, takut sekali kelihatannya, tetapi saudara, barang siapa ingin mati akan hidup saudara. Barang siapa ingin mati akan hidup. Barang siapa ingin hidup akan mati saudara. Jangan khawatir, Tuhan ada di dalam hati saudara. Amin saudara. Amin. Suaranya kecil. Amin. Nah, ada lagi, satu lagi saudara. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu. Ini saya lagi bicara sebelum hari kesudahan. Jadi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Nah, mulai sekarang tugas saudara dan saya sangat jelas. Jadi bagaimana caranya untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa sebelum hari terakhir. Jadi ini yang Markus pasal 13 ayat 10 seperti tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Tetapi Matius pasal 24 nanti pandangan Markus antara Matius berbeda sedikit. Pandangan Matius berbeda. Coba 24 ayat 14 baca satu suara. 1, 2, 3. Saudara, 5 keywordnya ada di situ. Yang pertama, kerajaan Injil. Ya,
kerajaan Injil itu adalah apa? Bahasa Inggris sering bicarakan kita good news of the kingdom. Ya, good news. Apa itu artinya good news? Berita baik. Ya, berita baik. Apa itu berita baik? Ya, saudara coba ya, berita baik setelah pagi-pagi setelah bangun mataharinya terbit. Ya toh? Mataharinya terbit masih bisa bernapas, saudara. Itu adalah sebenarnya good news juga. Tuhan menciptakan bumi dan langit juga good news juga, saudara. Ya, jadi good news itu adalah bukan hanya sesuatu untuk berkat, bukan. Seluruh dunia. Tuhan, maksudnya Tuhan menciptakan dunia ini, saudara, langit dan bumi. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Itu adalah good news. Itu juga good news. Ada lagi. Yohanes pasal 3 ayat 16. Coba satu baca, saudara. Tanpa saudara pasti ingat semua, tetapi coba baca. Melihat itu pas 1, 2, dengan sama. 1, 2, 3. Karena karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudara, jangan salah paham di sini. Coba, Tuhan kasih karunia, kasih Allah itu bukan hanya saya dan saudara. Banyak orang salah paham. Oh, Tuhan mengasihi kepada saya. Siapa bilang? Bukan begitu, saudara. Tuhan mengasihi kepada bukan hanya 1 sama 2, tetapi Tuhan mengasihi kepada dunia ini. Ya, saudara sedang mendengar suara Islam juga, tetap Tuhan mengasihi kepada dia juga. Amin, saudara. Amin. Cuman maksudnya mereka masih belum diselamatkan. Ya, sangat jelas. Jangan salah paham. Oh, Tuhan mengasihi kepada saya. Salah paham besar. Menurut ayat ini, Tuhan kasih Allah akan dunia ini. Cuma posisinya saudara ada di dalam, ada banyak posisi ada di luar, belum berpindah. Tugas kita bagaimana bisa memberitakan Injil. Orang yang kuasa dari kegelapan berpindah ke kuasa hidup atau kuasa Allah. Itu adalah tempat yang hidup kekal. Cuma posisinya berbeda, tetapi saudara tetap Tuhan mengasihi kepada dia juga. Amin, saudara. Amin. Ini adalah berkat luar biasa. Good news. Injil itu adalah bukan hanya seseorang tertentukan, seseorang, bukan. Semua bangsa, semua orang. Kenapa? Sakit? Ya, lihat saya. Ya. Terus Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, 3. Saya sedang bicara tentang good news. Ya, coba saudara membaca ayat 1, 2, 3. Ya, Kejadian mulai pasal 1 sampai pasal 11 itu tentang manusia berbuat dosa. Adam dan Hawanya, Nuh dan Kain, Habel dan menara Babel, semua sampai 11 itu tentang dosa. Jadi masih nama Tuhan belum menampakkan kepada kita. Jadi oleh karena itu pasal 12 ayat 1 berfirman kepada Abraham. Abraham sedang di mana, saudara? Masih menyembah berhala. Sebelum saudara percaya Tuhan juga masih di dalam hidup kegelapan, tetapi seperti Abraham juga Tuhan memanggil Abraham dari mana? Dari sedang menyembah berhala.
Nah, setelah itu pergilah. Ya, pergi dari mana saudara? Dari tempat berhala. Dari mana? Negerimu dan saudaramu dan bapakmu. Ya. Terus ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, pokoknya jangan ada di situ. Harus pergi. Kalau bahasa yang aplikasi yang baru saudara, mau pergi kemana? Jadi bahasa yang sekarang rohani itu, bertobatlah dari yang tempat yang berhala atau dari tempat yang dosa. Saudara sedang terikat dunia ini, dari situ pergilah atau bertobatlah di situ. Ya. Jadi bapakmu, negerimu, bapakmu, saudaramu, maksudnya dari situ tempat yang berhala atau tempat yang berubah dosa, harus bertobatlah, pergilah di situ. Harus berpindah tempat yang hidup, yang kekal. Harus berpindah tempat yang kekal, hidup yang kekal. Maksudnya itu. Ayat 2, coba setengah semangat, 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya, saudara-saudara coba lihat saya. Ya. Pergilah atau bertobatlah. Kalau begitu Tuhan janji, perjanjian sangat jelas kepada Abraham itu adalah yang pertama, membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dari kemungkinan dari Nias atau dari Sumatera, di mana saja saudara sudah berangkat atau sudah pergi ke tempat di sini, tetapi Tuhan memilih Abraham seperti memilih Abraham, Tuhan memilih saudara. Amin saudara. Amin. Setelah itu Tuhan janji itu adalah akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Amin saudara. Amin. Kedua, namamu masyhur. Ini pokoknya saudara sudah bertobat atau enggak? Tuhan masih diam dalam hati saudara atau enggak? Pencipta itu adalah Tuhannya masih dalam hati diam atau tidak? Kalau begitu saudara, janjinya 3 yang sangat jelas itu adalah bangsa saudara akan besar, kedua nama saudara akan masyhur, ketiga engkau akan menjadi berkat. Saudara adalah bukan hanya menerima berkat, tetapi saudara sendiri berkat. Amin saudara. Amin. Banyak orang salah pahamnya, oh berarti saya adalah berkat. Nah, kalau ayat 2 ini memangnya, kalau harus saudara, berkat tujuannya apa? Kalau tidak baca ayat 3, banyakkan orang salah paham. Ayat 3, 1, 2, 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ketiga saudara sangat jelas. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Maksudnya saudara memberkati kepada seseorang, Tuhan juga memberkati kepada dia. Amin. Saudara mengutuk kepada seseorang, tetapi Tuhan juga mengutuk kepada dia. Amin, saudara. Tetapi di sini olehmu, saudara, penting sekali di tengah-tengah esensi atau hakikat bahasa ini, olehmu. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, saudara, oleh karena saudara. Tidak ada yang aneh? Amin. Tergantung saudara mulutnya, apa yang perkataannya, apa yang pikirannya, apa yang perbuatannya, tergantung mulut saudara pakai kemana ini. Apakah mulut saudara untuk memberkati kepada seseorang yang lain? Ya, itu adalah orang yang belum mengenal Tuhan.
Jadi berkat itu adalah, sumber berkat itu adalah siapa? Sumber berkat itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan. Ya, semester 2 pasti lebih baik daripada saudara. Maksud saya oleh you, because of you, all the nations, semua bangsa akan menerima berkatnya. Berkat itu apalah? Paling terbaik itu adalah apa? Keselamatan. Ya, selamatan. Saya mesti dua lagi. Satu lagi, paling terbaik, maksudnya terbesar berkatnya itu adalah, penting sekali saudara. Saya memberitakan Injil kepada dia, atau saya akan mengenal nama Tuhan kepada dia, karena sumber berkat yang paling terbesar, terbaik itu adalah mengenal Tuhan kepada dia. Supaya tadi ya dia bicara, supaya dia selamat, supaya dia mengenal Tuhan, karena Tuhan adalah sumber berkat. Nah, di situ saudara sangat jelas, because of you. Oleh karena saudara, tergantung mulut gimana ini. Saudara benar-benar Tuhan diam dalam hati saudara. Kalau begitu, apa yang berkati kepada seseorang, dia akan menerima. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang harus dilakukan? Saya lagi bicara tentang good news. Bagaimana good news, saudara? Coba memikirkan tentang good news. Bagaimana saya mengerti tentang Injil? Saya benar-benar saya hidup dengan firman Tuhan. Berarti firmannya diam dalam hati saudara. Saudara adalah berkat. Berkat. Bagaimana berkat itu harus dilakukan saudara? Oleh karena saudara, banyak orang mengenal Tuhan, karena saudara bagaimana caranya memberitakan Injil kepada dia. Jadi tugas saudara, sebelum kesudahan, hari kesudahan, apa yang melakukan? Seperti ini. Because of you. Oleh karena saudara, semua bangsa, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bagaimana caranya untuk mereka bisa menerima berkat? Berkat paling terbesar itu adalah mengenal Tuhan. Tuhan adalah paling terbaik. Tugas saya dan saudara itu adalah seperti ini, saudara. Ini adalah good news. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Bahasa Inggris lebih jelas. All the families of the earth. Semua bumi keluarga ini will be blessed through you. Nah, walaupun bahasanya kalau nggak mengerti juga, tetap amin, saudara. Amin. Lebih berkat lagi, saudara. Lebih berkat lagi. Atau lebih, makanya good news lagi, satu lagi saudara. Saya mau mana? Efesus pasal 2 ayat 8. Saya baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Wah, luar biasa saudara. Coba melihat saya. Saudara diselamatkan karena saudara orang belajar teologi, bukan. Orang yang kaya, bukan. Ini adalah hadiah, itu adalah pemberian saudara. Karena saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara mendapat pemberian yang luar biasa. Ini adalah good news. Jadi good news itu adalah simpan di dalam hati, bukan. Itu harus memberitakan Injil kepada semua bangsa. Coba nomor 2, all the nations, saudara. Sampai seluruh dunia itu adalah penduduknya berapa? Saudara ada yang tahu? Yang kantor? Ada yang tahu seluruh penduduk yang dunia ini berapa orang? Berapa? Ya, kira-kira 8M. Ya. Kira-kira 8M.
Tapi percaya Tuhan itu adalah hanya 3M. Dan 5M belum percaya. Tugas kita bagaimana bisa memberitakan Injil kepada mereka. Semua mereka mendengar tentang Injil, hari terakhirnya akan datang. Ketiga, kesaksian. Saudara dan saya adalah sebagai orang kesaksian. Bagaimana bisa kesaksian kepada mereka supaya mereka menerima Tuhan. Terus akan diberikan, saudara, will be preached. Maksudnya seperti, coba lihat kepada saya. Kalau kita tidak bicara, bagaimana mereka bisa mendengar? Kalau kita tidak bicara atau tidak memberitakan Injil, bagaimana bisa mereka bisa mendengar? Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Bagaimana bisa mereka percaya? Tugas saudara dan saya bagaimana 5M, bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada mereka. Kalau saudara diam, bagaimana bisa mereka mengerti tentang Yesus Kristus? Oleh karena itu saudara akan diberitakan oleh saudara dan saya. Nah, nomor 5, tadi saya bicara 5 keyword. Yang pertama, good news. Kedua, semua bangsa. Ketiga, kesaksian. Keempat, akan diberitakan. Kelima, setelah itu barulah tiba kesudahannya. And the end will come. Dan terakhirnya akan datang. Nah, bagaimana caranya ini? Kita aplikasinya, saudara. Jadi kalau kita tidak bisa memberitakan Injil, karena kenapa? Jadi di sini kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, oleh karena Yesus. Tetapi orang yang bertahan, maksudnya bertahan ini apa artinya, saudara? Ya, saya menjelaskan walaupun sedikit waktunya, bagaimana bisa bertahan. Jadi kalau bahasa lain saudara coba lihat, listen to me, penting sekali. Bagaimana bisa bertahan akan diselamatkan, saudara? Bertahan itu adalah berubah, bertobat. Kita sendiri akan diselamatkan. Coba Roma pasal 12 ayat 1-2. Karena itu 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, nah, begitu sangat jelas pasal 12 ayat 1, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, bagaimana kehidupan kita sehari-hari, bagaimana bisa mempersembahkan tubuh ini, bisa persembahan sebagai yang hidup dan kudus dan berkenan. Nah, kemarin saya sangat jelas. Saya main gitar, malam-malam aku sendiri, berarti tubuh saya adalah persembahan kepada iblis. Ya, malam-malam aku sendiri tanpa cinta budi. Dia persembahan kepada iblis. Tetapi saudara, malam-malam aku sendiri membaca Alkitab atau malam-malam aku sendiri, tubuh saudara itu adalah bagaimana caranya untuk persembahan memuji kepada Tuhan. Main gitar pun juga, saudara, tubuh atau main gitar pun juga bisa sebagai alat untuk persembahan kepada iblis, atau persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah seperti saudara di dalam kehidupan selalu memuji kepada Tuhan. Kalau ada waktu membaca firman Tuhan, bagaimana kalau ada waktu selalu memuji, puji-pujian kepada Tuhan. Itu yang maksudnya. Itu namanya, setelah itu namanya ayat 2 sangat jelas, pembaruan budimu. Maksudnya berubahlah. Tadinya saya suka malam-malam aku sendiri, tetapi saya berubah. Sekarang tidak mau malam-malam aku sendiri, tetapi sekarang malam-malam aku sendiri saya membaca firman Tuhan dan memuji kepada Tuhan melalui gitar saya. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu
apa yang harus dilakukan? Sedang saudara tidak bisa menyembah kepada Tuhan atau tidak bisa berpegang firman Tuhan, atau pasti ada alasannya. Itu adalah tangkaplah rubah-rubah yang kecil. Artinya muji Tuhan. Coba Kidung Agung. Ya, pasal 2 ayat 15, baca 1, 2, 3. Nah, saya sedang mau memuji kepada Tuhan, tetapi alasannya telepon dari luar. I love you, I miss you. Kalau setelah mendengar itu adalah suara seperti ini, adalah seperti apa? Seperti lubah-lubah yang kecil. Jadi maksudnya saudara ingin mau berbunga, sedang berbunga, supaya saudara memuji kepada Tuhan, tetapi ada yang SMS muncul. Ayo, sudah makan belum? Ayo, I love you, I miss you. Jatuh. Kadang Tresino. Apa yang saya mau memuji kepada Tuhan lupa. Itu namanya lubah yang kecil. Tangkaplah, saudara. Jadi tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, karena merusak kebun. Dasar saudara, hati saudara sangat baik, siap memuji kepada Tuhan, tetapi lubah-lubah yang kecil muncul, dia merusak hati saudara. Ini harus tangkap. Ini harus tangkap di dalam nama Yesus Kristus. Saudara ikut saya. Tangkaplah, ikut saya. 1, 2, 3. Di dalam nama Yesus. Keluarlah. Di dalam nama Yesus. Amin. Jadi remember 5 keyword yang Injil. Coba baca 1, 2, 3. Injil berkata, semua bangsa bersaksian memberitakan Injil baru dari suaranya. Tema hari ini adalah on the last day. Hari terakhir, apa yang kita harus lakukan? 5 keyword, saudara ingat. Bagaimana bisa memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal. Amin, saudara. Amin. Coba hari ini, daku pagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin. Oh, tadi harus pakai ini, saya lupa.